Siang teman-teman, balik lagi di Semua Bisa Channel. Jadi di video kali ini gue mau coba ngejelasin gimana sih proses atau cara untuk kita merubah air radiator pada mobil kita. Terutama mungkin ini video untuk mobil-mobil yang tahunnya itu bukan baru-baru banget ya, atau bisa kita bilang mobil yang tahunnya udah cukup lama. Karena banyak banget mobil-mobil tahun lama yang air radiatornya itu bukan coolant, tapi cuman air biasa ataupun air AC ataupun air apalah ya, kita nggak tahu. Nah, ini gimana caranya supaya kita bisa merubah ke coolant? Karena kita tahu sendiri coolant itu dia mengandung seperti anti karat sehingga tidak akan menyebabkan kerusakan radiator di kemudian hari. Nah, cuman karena kita sudah pakai air sebelumnya, sudah panjang kita pakai air dan udah pasti airnya itu udah ada sisa-sisa karat ataupun kotoran-kotoran. Nah, gimana sih caranya supaya kita bisa merubah ke coolant dan tetap aman tanpa membuat radiator kita menjadi rusak di kemudian hari? Dan cara ini yang bakal saya jelaskan ke teman-teman. Bisa teman-teman lihat di sini radiator yang saya punya ini adalah dari mobil Suzuki Every tahun 2004 ya. Dan bisa teman-teman lihat bahwa air radiatornya itu udah bercampur dengan karat. Dan air yang bercampur dengan karat ini yang nantinya bakal menyebabkan radiator kita akan mampet atau tersumbat dengan air-air yang sudah berkarat. Dan ini harus kita buru-buru atasin supaya mobil kita nggak terjadi masalah di kemudian hari. Karena nanti kalau masalah itu biaya yang kita keluarkan itu bisa double-double kalau nggak kita jaga dari sekarang. Dan dalam keadaan mobil dingin langsung aja kita buka seperti ada baut di bagian bawah radiator ya. Mungkin di sini saya nggak kasih lihat proses membukanya karena memang agak susah ngevideoinnya ya. Tapi rata-rata di mobil teman-teman pasti ada di bagian bawah radiatornya baut seperti yang tadi saya tunjukkan. Lalu kita tunggu aja sampai airnya benar-benar keluar semua. Bisa teman-teman lihat di sini, ini mobil saya Suzuki Every tahun 2004 itu pakai air AC, cuman tetap aja airnya itu banyak karat-karat yang menempel. Kita biarkan aja semua airnya keluar sampai benar-benar habis, nggak ada lagi air yang netes lagi atau keluar dari radiator kita. Setelah itu bisa kita siapkan aja selang dengan air yang mengalir ya. Langsung aja kita masukin ke dalam radiatornya yang bertujuan untuk mengeluarkan kotoran-kotoran yang menyisa pada radiator. Dan kita alirin terus sampai airnya itu benar-benar bersih atau udah nggak ada lagi air berwarna kecoklatan-kecoklatan yang keluar dari bawah radiator ya. Lalu setelah itu bisa langsung kita siapkan aja tutup bagian bawah radiator karena tujuannya nanti kita mau isi air untuk kita sirkulasi lagi. Jadi kita tutup dan kita pastiin bahwa tutupnya benar-benar rapat ya. Setelah sudah kita tutup rapat, bisa langsung kita siapkan aja master flush radiator. Di sini saya pakai 2 buah untuk Suzuki Every saya ya. Langsung aja kita masukin master flush ini 2 botol langsung ke dalam radiator. Dan master flush radiator ini kita masukin sebelum kita isi air sampai full. Jadi kita isi dulu master flush radiator 2 botol, baru nanti selanjutnya kita isi pakai air. Dan master flush radiator ini sebenarnya berfungsi buat membersihkan bagian kisi-kisi radiator kita ataupun dinding-dinding water jacket yang ada di dalam mesin kita ya, supaya kotoran-kotoran yang menempel itu bisa terangkat ya. Ataupun nggak sebanyak kotoran-kotoran di awal, paling nggak jadi sebelum kita masukin coolant keadaan radiator kita itu udah lumayan bersih atau kotoran-kotoran besarnya itu udah keluar semua. Setelah kita isi air sampai full, kita biarkan mobil menyala dengan 1000 rpm sambil kita mengecek apakah air radiator ada yang kurang. Setelah benar-benar full bisa kita tutup aja radiatornya. Kita diamkan mesin menyala selama 15 menit dengan 1000 rpm ya. Setelah sudah selesai kita bisa matikan mesin, lalu kita tunggu sampai radiator dingin dan kita bisa buka radiator kita. Kita buka dulu tutup bagian atas radiator kita, baru setelah itu kita buka baut yang ada di bagian bawah untuk mengeluarkan air hasil flush master kita. Bisa kita lihat di sini air yang keluarnya itu cukup deras dan lumayan kotor ya. Artinya kisi-kisi radiator saya ini nggak terlalu banyak kotoran yang menyumbat. Setelah itu bisa langsung kita siapkan aja selang lagi, lalu langsung aja kita masukin selang dengan keadaan baut bagian bawah itu terbuka ya. Bertujuan untuk membersihkan semua sisa-sisa kotoran yang setelah kita flush menempel di bagian dinding radiator ataupun di dalam selang-selang itu bisa keluar semua.
sambil kita nyalain mesin kita untuk sekitar beberapa lama agar sirkulasinya itu bisa terus berputar di bagian mesin ya, dengan keadaan tutup bagian bawah radiator itu kita buka. Dan boleh kita alirin terus begini sekitar 5-10 menit dalam keadaan mesin menyala. Dan kalau saya saranin di sini mesin dibiarkan menyala aja, nggak perlu digas-gas aja. Jadi biarin aja di sekitar 1000 rpm-an aja. Sampai benar-benar air yang keluar dari radiator kita itu bersih banget dan nggak ada sedikit pun kotoran yang mengandung di dalam air yang keluar itu. Setelah selesai bisa langsung aja kita matiin mesin kita dan kita cabut selang yang udah kita masukin ke dalam radiator kita yang tadi bertujuan buat sirkulasiin air bersih di dalam radiator kita. Lalu bisa langsung kita tunggu sampai benar-benar air yang ada di dalam radiator kita itu keluar semua ya. Jangan sampai ada air-air yang mengendap di dalam radiator kita. Jadi bisa kita diamkan dulu setelah kita kasih sirkulasi tadi. Setelah itu bisa langsung kita siapkan aja solati pipa dan kita bisa kasih solasi bagian baut bawah itu supaya nggak ada air radiator yang keluar atau netes. Karena namanya mobil berumur pasti ada keausan di bagian baut-baut. Jadi lebih baik buat kita itu menjaga supaya nggak ada masalah-masalah selanjutnya ya. Langsung aja kita pasang ke bagian bawah radiator. Kalau misalnya agak sedikit keras, jangan dipaksain teman-teman, lebih baik dibuka lalu dipasang lagi sampai pas. Lalu bisa kita siapkan aja langsung coolant yang kita beli. Saya sarankan di sini sih beli yang murah-murah aja, nggak usah pakai merek-merek yang mahal. Karena sebenarnya kita bertujuan asal air radiator kita itu nggak menjadi berkarat ya, paling nggak membuat bagian radiator kita itu makin rusak dengan tertumpuknya kotoran, tapi malah jadinya makin bersih karena coolant itu mengandung anti karat ya, atau tidak membuat bagian radiator ataupun mesin kita jadi berkarat. Saat kita lagi isi air radiator dengan coolant itu pasti masih ada bagian-bagian gelembung-gelembung atau udara yang tersisa di bagian radiator kita. Jadi sebaiknya kita nyalain dulu mesin kita sambil kita lihat masih ada nggak air radiator yang kurang. Kalau misalnya ketika kita nyalain mesin kita itu ada air radiator berkurang cukup banyak, bisa langsung kita tambahin aja coolantnya sampai benar-benar aman, baru boleh kita tutup dengan tutup radiator. Dan saya sarankan di sini kalau teman-teman itu bisa langsung aja ganti tutup radiatornya, karena tutup radiator itu memang harus diganti per berapa waktu lama tergantung merek dan mobilnya, itu harus diganti tutupnya. Pastikan ketika kita ngeganti tutup radiatornya itu dengan yang asli atau bukan KW-KW-an. Setelah selesai bisa langsung kita tutup aja radiator kita kembali dan kita isi reservoir kita sesuai dengan takaran yang ada. Dan ini dia video dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan bisa langsung aja tanyain di kolom komentar. Ataupun kalau misalnya teman-teman juga punya masukan-masukan yang pengen disampaikan ke saya, langsung aja sampein di kolom komentar. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.